mari kita melanjutkan kembali pembahasan soal IPA yaitu di PPAD Provinsi DIY yang kemarin ya. Untuk video yang sebelumnya kita sudah bahas nomor 1 sampai nomor 10. Untuk itu kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu soal nomor 11. Nah, oke. Nomor 11, ada dua buah kotak berada di atas lantai seperti gambar berikut nih. Ada kotak B dan kotak Q, dimana di sini panjang, lebar, dan tingginya sudah diketahui. Nah, kotak B dan kotak Q memberikan tekanan yang berbeda pada lantai. Prediksi yang tepat untuk perbedaan tersebut adalah titik-titik. Nah, pada prinsipnya tekanan itu sebanding atau berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan atau luas alasnya. Pada gambar kita sudah bisa melihat bahwa yang berbeda di sini adalah A, alasnya ya. Jadi di sini yang P itu panjangnya 40, lebarnya 40. Jadi luas alasnya berapa? Luas alasnya 40 dikali 40. Kemudian yang kotak Q, luas alasnya panjang kali lebarnya 20 kali 20. Otomatis di sini alasnya P dengan alasnya Q itu lebih besar kan ya. Nah, jika P dan Q itu masanya nanti sama, maka karena tekanan itu berbanding terbalik dengan luas bidang tekan, luas alas, maka kalau luas alasnya besar maka tekanannya jadi kecil. Begitu ya, jika massa kotaknya itu sama, karena akan memberikan gaya ke bawah itu yang sama. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh jawaban. Nah, diperoleh jawaban yang benar itu adalah yang B. Jika P dan Q mempunyai massa yang sama, jadi nanti ini menghasilkan gayanya itu sama ya, maka Q memberi tekanan lebih besar dibanding P karena luas alas Q lebih kecil. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya yang betul adalah B. Selanjutnya nomor 12. Perhatikan gambar. Ini ada seorang ya yang bermain ayunan gitu. Nah, dalam membuat ayunan seperti ini perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu tidak hanya kekuatannya saja ya, dimana untuk menjaga keselamatan penggunanya, namun juga beberapa aspek. Coba di sini disajikan ada 4 aspek. Yang pertama panjang tali, yang kedua massa orang yang bermain ayunan, yang ketiga sudut simpangan ayunan, dan yang keempat frekuensi ayunan. Nah, yang manakah pertimbangan yang sesuai dengan prinsip getaran? Nah, di sini prinsip getaran ya. Jadi yang benar ini adalah yang pertama panjang tali. Jadi semakin panjang talinya, maka waktu yang diperlukan untuk satu kali berayun ya, satu getaran itu akan semakin lama. Jadi semakin panjang tali, maka periodenya semakin besar gitu. Kemudian yang kedua ini kebalikannya, jadi yaitu frekuensi ayunan. Agar terasa ekstrim, frekuensi ayunan dibuat lebih kecil dengan memperbesar waktu satu kali berayun. Jadi karena periode itu semakin lama, maka frekuensinya akan semakin kecil, begitu ya, berbanding terbalik. Jadi jawaban yang betul itu adalah 1 dan 4.
Sehingga jawaban yang benar adalah B. Berikutnya nomor 13. Dimas dan kawan-kawan melakukan percobaan dengan garpu tala seperti gambar berikut. Nah, perhatikan ini. Garpu tala PQRST diletakkan pada sebuah papan, kemudian garpu tala X dipukul sehingga menghasilkan bunyi. Nah, percobaan yang pertama itu frekuensi garpu tala X itu 294. Ternyata garpu tala yang ikut berbunyi adalah R sama T, itu ya. Kemudian yang percobaan kedua, jika diganti X-nya itu dengan garpu tala 370 Hz, kemudian yang ikut berbunyi adalah S sama Q, yang S sama yang Q, itu ya. Kemudian percobaan ketiga, kita ganti lagi yang X ini yang dipukul dengan frekuensi 440 Hz. Ternyata yang ikut berbunyi adalah garpu tala P, itu ya. Jadi kalau kalian lihat ini R dengan T ini besarnya sama ya, ini garpu talanya, karena punya frekuensi yang sama. Q dan S juga begitu. Nah, yang P juga beda dengan yang lainnya. Nah, kesimpulan yang tepat berkaitan dengan peristiwa resonansi yang tepat adalah, masih ingat ya apa itu resonansi? Yaitu ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain yang frekuensinya sama. Nah, jadi kalau X itu frekuensinya sama dengan garpu tala yang lain tadi, maka garpu tala itu akan ikut bergetar. Prinsipnya seperti itu. Jadi ikut bergetar karena frekuensinya sama. Sehingga yang tepat jawabannya adalah A. Garpu tala R dan T ikut bergetar. Nah, ikut bergetar setelah garpu tala X dihentikan karena frekuensinya sama, yaitu 294 Hz. Berikutnya nomor 14. Perhatikan gambar, ada lensa cembung yang kita tahu bahwa sifatnya mengumpulkan cahaya atau konvergen sehingga dapat menghasilkan bayangan yang bersifat nyata. Nah, dengan mengatur jarak benda ke lensa dapat menghasilkan bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Nah, berikut ini hasil percobaan seseorang dengan menempatkan slide transparan nih di depan lensa dan menyorotkan sinar sejajar menembus slide. Nah, bayangan di dinding tampak paling jelas pada posisi demikian. Pertanyaannya nih, apabila slide digeser 2 cm, jadi ini digeser 2 cm menjauhi lensa, maka jarak lensa ke dinding agar bayangan tetap jelas dan sifat bayangan yang terbentuk adalah titik-titik. Kalau kita mengubah letak bendanya berarti mengubah jarak benda, maka jarak bayangannya juga ikut berubah. Nah, jadi yang pertama kita harus menentukan jarak fokusnya dengan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, 1 jarak benda ditambah 1 jarak bayangan. Hasilnya sama dengan 1/8, ini sebagai jarak benda, 1/8 ditambah jarak bayangannya adalah 24, 1/24. Nah, jadi hasilnya sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya ini menjadi per 24. Jadi yang ini menjadi 3/24, yang ini 1/24 sama dengan 4/24, sehingga diperoleh jarak fokusnya 24 dibagi 4 sama dengan 6 cm. Diperoleh jarak fokus 6 cm. Nah, ini nampak gede nih bayangannya ya kan. Nah, berapa sih perbesaran bayangannya itu? Kita sebetulnya bisa mencari nih perbesaran bayangannya, yaitu sama dengan jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Hasilnya sama dengan
Ini 24 dibagi dengan 8, yaitu sama dengan 3. Perbesarannya 3 kali ya. Ini 3 kali dari ini. Nah, kemudian yang kedua ini digeser nih, sehingga mengubah apa? Mengubah jarak bendanya. Sehingga yang berikutnya ini jarak bendanya menjadi 10 cm. Maka kita bisa menghitung jarak bayangan yang kedua. Jadi sama dengan ini rumusnya kita tulis S aksen sama dengan jarak fokus dikurangi jarak benda, sama dengan jarak fokusnya 6 dikurangi jarak bendanya 10. Kita samakan penyebutnya menjadi per 30. Nah, yang ini 5 per 30, yang ini 3 per 30, sehingga diperoleh S aksen sama dengan 2 per 30, atau S aksennya menjadi sama dengan 30 per 2 sama dengan 15 cm. Jadi jawabannya jarak lensa ke dinding 15 cm. Nah, kemudian sifatnya bagaimana? Sifat bayangannya, karena 15 cm ini adalah masih positif, berarti jarak bayangannya itu sifatnya nyata. Kalau hasilnya negatif, maka bayangannya itu maya. Jadi ini nyata ya. Nah, karena nyata berarti nyata itu terbalik, maka nyata terbalik. Jawabannya adalah C, nyata tidak tegak, salah. Oke, seperti itu. Kalau menentukan nih lebih kecil atau lebih besarnya, nah, kalau biasanya sifat bayangan itu kan lebih kecil atau diperkecil atau lebih besar atau diperbesar itu dari apa? Dari bendanya kan ya, dari bendanya. Nah, karena di sini jarak bayangannya 15 lebih besar dibandingkan jarak bendanya yaitu 10, maka sifat bayangannya itu nyata terbalik, diperbesar. Di sini diperbesar itu dari bendanya ya. Nah, tapi di sini kata-katanya adalah dari bayangan sebelumnya. Berarti kita bandingkan perbesaran bayangannya sekarang. Kalau tadi bayangannya itu 3 kalinya dari benda, nah sekarang kita bisa menentukan M-nya setelah benda itu digeser dengan membandingkan jarak bayangan dengan jarak benda sekarang. Jarak bayangannya kan 15 cm, jarak bendanya 10 cm, hasilnya 1,5 kali. Jadi sekarang perbesaran bayangannya itu menjadi 1,5 kalinya. Kalau yang semula 3 kalinya, kemudian sekarang 1,5 kalinya, berarti kan lebih kecil sekarang ya daripada yang tadi. Berarti lebih kecil dari bayangan sebelumnya. Walaupun kalau dibandingkan dengan bendanya, maka ini masih diperbesar karena masih lebih dari 1. Ini 1,5 kan lebih dari 1, ini diperbesar. Jadi jawabannya adalah C. Yang belum jelas bisa ketikkan di kolom komentar di bawah ini ya. Berikutnya nomor 15. Nah, perhatikan nih. Ada plastik digosok dengan wol. Kemudian yang kedua ada kaca digosok dengan sutra. Nah, peristiwa perpindahan muatan yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah, nah, muatan ini kan ada proton, ada elektron ya. Ada proton yang bermuatan positif, ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, muatan itu yang berpindah adalah yang elektronnya berpindah. Jika di sini dikatakan protonnya berpindah, maka sudah jelas salah nih. Yang mengandung proton ini salah.
menerima proton melepas proton, berarti protonnya kan berpindah ya, jadi tidak tepat. Jawaban C salah, jawaban A salah. Yang bisa berpindah adalah elektron. Nah, jadi di sini di plastik itu ada perpindahan elektron. Elektronnya itu berpindah dari wol ke plastik. Nah, sehingga yang awalnya plastik itu netral, ketambahan elektron sehingga elektronnya itu menjadi lebih banyak jumlahnya dibandingkan semula, sehingga plastik menjadi bermuatan negatif. Jadi di sini plastik menerima elektron. Yang jawaban A, plastik melepas elektron. Salah ya. Oke. Yang B, plastik menerima elektron. Ini baru benar nih. Sedangkan wolnya melepas elektron, gitu kan. Nah, kemudian yang kaca, lihat kaca di sini. Kalau digosok dengan kain sutra, maka elektron pada kaca itu akan pindah ke sutra. Sehingga pada kaca kekurangan elektron, sehingga yang lebih banyak jumlahnya adalah protonnya, sehingga kaca bermuatan positif karena melepas elektron. Nah, jadi di sini kaca melepas elektron, sutra menerima elektron, sehingga jawabannya yang betul adalah B. Sedangkan yang D di sini terbalik, jadinya salah. Itu nomor 15. Berikutnya soal nomor 16. Ini nomor 16 ya. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Di sini ada baterai tegangannya 12 volt, kemudian dihubungkan dengan beberapa hambatan listrik 6 ohm, kemudian yang ke atas di sini 8 ohm, yang di sini di dalam paralel itu ada seri 20 ohm dan 4 ohm. Kemudian karena rangkaiannya tertutup, ada arus yang mengalir nih, I. Kemudian di sini ada percabangan yang mengalir lewat 8 ohm I1, yang mengalir lewat 20 ohm dan 4 ohm adalah I2. Pertanyaannya adalah kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan 6 ohm. Jadi yang ini yang mana? Yang ini ya. I ini yang melalui 6 ohm dan 20 ohm. Yang ini 20 ohm. Berarti I2. Jadi yang ini I, yang ini I2 adalah titik-titik. Nah, jadi yang pertama yang kita cari adalah R totalnya, hambatan pengganti total, R totalnya. Karena di sini ada 20 ohm dan 4 ohm ini seri, maka kita bisa menggantinya dengan jumlah dari 20 dan 4 ini 24 ya, 24 ohm. Kemudian karena ini paralel dengan 8 ohm, maka kita bisa cari hambatan pengganti paralelnya sama dengan 1/8 nih dan 1/24. Berapa ini? 3/24 ditambah 1/24 sama dengan 4/24, sehingga R paralelnya sama dengan 24 dibagi 4, hasilnya 6 ohm. Nah, kemudian R totalnya sama dengan 6 ohm. Ini diseri dengan 6 ohm yang di luar ditambah 6 ohm sama dengan 12 ohm. Nah, kemudian yang kedua kita sudah bisa mencari besarnya hambatan yang melalui 6 ohm yaitu I. Yang kedua kita menentukan I
sama dengan V per R totalnya, sama dengan V nya 12 volt, R nya 12 ohm, sama dengan 1 ampere. Oke, sudah diperoleh ya. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan arus yang mengalir melalui 20 ohm. Nah, berarti kita menentukan terlebih dahulu adalah tegangan yang terukur pada hambatan paralel di sini dengan rumus V paralel sama dengan I dikali R paralel, sama dengan I nya 1 ampere dikali R paralelnya 6 ohm, hasilnya 6 volt. Oke, kalau sudah, kemudian kita tentukan yang keempat. Nah, baru nih arus I2 ya, I2. Nah, arusnya yang melalui 20 ohm dengan arus yang melalui 4 ohm ini sama besarnya dengan, sama saja dengan arus yang melalui keduanya 24 ohm. Berarti I2 sama dengan VP per R pada ini, jadi 24 R seri antara 20 dan 4 sama dengan 6 volt dibagi R nya yaitu 24 ohm, hasilnya sama dengan 0,25 Jadi jawabannya yang betul adalah 1 ampere dan 0,25 ampere. A, jawaban nomor 16. Gitu ya. Kemudian nomor 17. Nah, perhatikan gambar trafo. Trafo 1 di sini lilitan primernya 800 lilitan, lilitan sekundernya 400 lilitan. Kemudian trafo 2 juga demikian, yang membedakan adalah jumlah lilitannya saja antara lilitan primer dan lilitan sekundernya. Jadi keempatnya ini yang membedakan adalah jumlah lilitan primer dan sekunder. Nah, apabila masing-masing trafo ini dihubungkan dengan tegangan primer 220 volt, maka urutan trafo yang menghasilkan tegangan sekunder Vs dari besar ke kecil adalah nomor titik-titik. Nah, kita bisa menentukan masing-masing Vs nya ini sesuai dengan rumus Vp per Vs sama dengan Np per Ns, begitu ya. Nah, kita pakai rumus ini. Nah, Vp nya kan sudah diketahui 220. Kita pasang yang gambar 1, Vp 220 per Vs sama dengan Np nya 800 per Ns nya 400. Kalau kita coret ini 2 per 1, sehingga 2 Vs sama dengan 220. Berarti Vs nya 220 dibagi 2 sama dengan 110 volt. Yang gambar 2 yang ini 220 per Vs sama dengan Np 300 per Ns 900. Kita coret, ini 1 ini 3, hasilnya sama dengan Vs kali 1, jadi Vs sama dengan 220 kali 3, 220 kali 3 sama dengan 660 volt. Itu nomor 2. Kemudian yang ketiga 220 per Vs sama dengan nih Np 800 per Ns 200. Kita coret, ini 4 ini 1, 4 Vs sama dengan 220, berarti Vs nya 220 dibagi 4 sama dengan 55 volt. Yang keempat
220 per VS sama dengan NP 100 per NS 500. 1 ini 5. Jadi VS sama dengan 220 dikali 5 sama dengan 1100 volt. Sehingga kalau diurutkan dari yang besar adalah yang 4 ini, 1100 volt. Jadi dari 4 ya, ini 4. Berarti jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 18. Perhatikan gambar hewan berikut. Ada buaya, ada katak, ada ular, dan hiu. Kelompok hewan yang memiliki kekerabatan paling dekat ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Nah, kekerabatan paling dekat itu ditunjukkan dengan adanya banyak kesamaan ciri ya, kesamaan cirinya. Yang mana yang banyak biasanya ada di kelas yang sama. Kita cek ya sekarang. Yang gambar 1 ini masuk ke kelas reptilia, reptil. Yang 2 katak ini amfibi. Kemudian yang ular ini termasuk reptil. Dan yang 4 hiu ini adalah mamalia. Nah, karena buaya dan ular ini masuk di kelas yang sama, berarti lebih banyak memiliki kesamaan ciri-ciri, sehingga jawabannya adalah B 1 dan 3. Berikutnya nomor 19. Nah, lihat ada jaring-jaring makanan. Nah, di sini petani membasmi hama tikus. Mana nih tikus? Nih ya, tikus. Sehingga populasinya berkurang kan, ini berkurang. Nah, kemudian ayam yang telah dewasa juga disembelih untuk meningkatkan gizi keluarga. Banyak ayam yang disembelih, berarti populasinya juga berkurang. Nah, kemungkinan yang akan terjadi dalam ekosistem tersebut adalah titik-titik. Nah, yang pertama A, populasi ulat dan katak menurun. Kita lihat ya, katak ini, katak menurun. Apakah benar? Nah, karena ular di sini itu makannya adalah ada katak, ada tikus, ada ayam. Sementara tikus dan ayam itu berkurang, maka ular akan beralih ke makan katak. Sehingga karena katak dimakan oleh ular, maka katak akan berkurang nih populasinya. Nah, jadi katak berkurang ya. Jadi katak betul nih, katak berkurang. Kemudian ulat nih, ulat ya. Nah, karena yang makan ulat itu adalah ayam, ayamnya berkurang, sehingga ulatnya menjadi semakin banyak. Nah, jadi bertambah, sehingga ulat salah ya. Kemudian kita cek lagi yang jawaban B, populasi ulat dan belalang meningkat. Kita lihat ulatnya tadi benar sudah meningkat, sekarang belalangnya. Karena belalang itu yang makan belalang adalah katak, di mana katak tadi adalah menurun, maka belalangnya menjadi meningkat. Nah, jadi ini benar nih, populasi ulat dan belalang meningkat. Kita lanjutkan, populasi katak menurun. Nah, jadi katak menurun betul ya. Nah, jadi jawabannya adalah B, populasi ulat dan belalang meningkat, sedangkan populasi katak menurun. Soal nomor 20. Ada bacaan ini, sungai yang tercemar. Nah, dimana di sini ada Sungai Martapura tercemar, ternak ikan keramba merugi. Nah, kita baca bersama ya.
Pembudidaya ikan keramba di Kelurahan Banoanyar, Kota Banjarmasin terancam merugi. Ini terjadi setelah perairan Sungai Martapura berubah wujud menjadi hijau toska dan hijau kebiruan dalam seminggu terakhir. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Hamdi, mengatakan perubahan warna air Sungai Martapura diakibatkan pencemaran limbah pupuk pertanian dan pemberian pakan ikan keramba yang berlebih. Hamdi mengakui perubahan wujud ini sudah menjadi fenomena tahunan. Menurut Hamdi, aliran limbah dari kawasan hulu Sungai Martapura memicu turunnya kadar oksigen di perairan. Selain itu, kondisi ini mendorong pertumbuhan alga lebih banyak. Alga pun membutuhkan oksigen untuk membantu proses respirasi di dalam perairan. Itu sebabnya ada perebutan kebutuhan oksigen di tengah menipisnya pasokan oksigen. Makanya ikan muncul di permukaan untuk mencari kandungan oksigen lebih banyak, sehingga sebagian mati karena oksigen di dalam perairan menipis. Tingkat keasamannya 6,33. Jadi masih aman karena pH dalam rentang 6-9. Kalau di bawah 6 artinya derajat keasamannya tinggi dan perlu perlakuan khusus untuk menaikkan pH ya. Pertanyaannya apa ini? Nah, berdasarkan kasus di Sungai Martapura tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencemaran sungai oleh limbah pupuk menyebabkan titik-titik. Nah, tadi disebutkan bahwa pencemaran itu yang disebabkan oleh limbah pupuk itu dapat menyebabkan apa? Pertumbuhan alga yang melimpah sehingga menutupi permukaan air. Nah, sehingga air kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi jawabannya itu C. Nah, pertumbuhan alga yang melimpah itu kita kenal dengan peristiwa blooming alga. Jadi peningkatan populasi alga yang termasuk tanaman air ini dapat menutupi permukaan air ya. Nah, ini diakibatkan oleh biasanya adalah pencemaran air yang mengandung bahan atau pupuk ya, yang dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah tanaman air. Nah, bisa dari pupuk, bisa dari limbah rumah tangga atau deterjen barangkali yang mengandung bahan-bahan seperti fosfor dan nitrogen ya. Nah, seperti itu. Nah, kandungan senyawa ini meningkatkan pertumbuhan tanaman itu dengan cepat.